Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya kontennya, wakakakak. Soul Land 2 Chapter 501.1. Api keemasan begitu menghanguskan sehingga gereja Roh Kudus yang ditahbiskan semua tanpa sadar mengambil langkah mundur, tidak berani menyentuh api. Rasanya seperti Yan Shaoze membakar semangat dan tubuhnya sendiri sekarang, memurnikan semua yang dia miliki dari dunia ini. Apakah dia marah? Dia bunuh diri. Zhongli Wu linglung ketika dia melihat api yang menyala, dan benar-benar terpana. Dia tidak mengerti mengapa Yan Shaoze akan membuat pilihan seperti itu. Api perlahan-lahan padam. Yan Shaoze telah menghilang, bersama dengan jejak auranya. Zhongli Wu seharusnya senang bahwa Dekan Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek dan pewaris Master of the Sea Pavilion Dewa sudah mati. Namun, dia merasa bahwa Yan Shaoze telah mati terlalu mudah sebagai Douluo Transcendent. Jika itu dia akan melakukan yang terbaik untuk berjuang keluar, bahkan jika dia dikelilingi. Benar, di mana sisanya dari Akademi Shrek? Ketika saya pertama kali keluar dari tenda sebelumnya, saya melihat setidaknya 7 atau 8 orang dari Akademi Shrek. Namun, mereka dilindungi oleh api Phoenix dan disembunyikan oleh badai salju. Yan Shaoze berjuang sangat keras untuk menutupi mereka. Namun, dia adalah Dekan Departemen Jiwa Bela Diri mereka. Tidak, ada sesuatu yang tidak benar. Cepat, cari mereka. Kita jangan biarkan mereka melarikan diri. Saat dia berbicara, Zhongli Wu melintas, terbang menuju lokasi di mana orang-orang dari gereja Roh Kudus berkumpul sebelumnya. Dia menjadi sangat muram ketika dia datang ke tempat semua orang dari gereja Roh Kudus berkumpul. Di tanah adalah mayat demi mayat. Hanya dalam waktu singkat ini, lebih dari 10 orang dari gereja Roh Kudus telah meninggal. Meskipun sebagian besar dari mereka adalah kaisar jiwa, mereka masih merupakan elit gereja karena mereka dikirim ke garis depan. Itu tidak mudah untuk memelihara seorang guru jiwa jahat. Sekarang 10 dari mereka telah mati dalam sekali jalan. Zhongli Wu merasa hatinya sakit. Bukan hanya 10 dari mereka. Maskuret Douluo juga telah dibakar sampai mati, dan Lady Suci Blue Silver hilang. 12 hilang, termasuk 2 orang yang sangat penting. Zhongli Wu merasakan darahnya melonjak. Dia akan memuntahkan darah. Cacingan. Dia berteriak dengan marah. Tanda pisah, tanda pisah. Pada saat ini, mereka yang berada di tenda komando juga bereaksi. Lin Hai datang juga. Untuk beberapa alasan, dia senang di dalam ketika dia melihat tuan-tuan roh jahat yang mati itu. Tidak ada yang menyukai tuan roh jahat, bahkan para prajurit di sisi yang sama dengan mereka. Master jiwa jahat bahkan tidak bisa dianggap manusia di mata orang biasa. Tetapi semua orang harus berhati-hati di depan mereka. Bahkan Lin Hai tidak terkecuali. Imperial Tutor, aku sudah memanggil para pemimpin Legiun Insinyur Jiwa yang kita miliki di langit. Mereka juga tidak melihat bagaimana para perampok melarikan diri. Saya sudah memberi perintah untuk mencari seluruh pangkalan untuk mereka. Semua alat pengintai jiwa beroperasi untuk menemukannya juga. Kekaisaran jiwa surgawi juga telah mundur. Sepertinya mereka merencanakan serangan ini, itu adalah penyergapan. Seberapa buruk kerugian Anda di sini? Petik 2. Zhongli Wu menarik napas dalam-dalam dan mencoba menekan amarahnya. Seberapa buruk kerugian saya? Sangat buruk, namun, Lin Hai sudah melakukannya dengan sangat baik untuk mengatasi situasi ini. Bahkan jika dia ingin marah, dia tidak bisa. Baiklah, tolong bantu aku menemukan mereka. Bahkan jika Anda harus menggali 1 meter ke tanah, saya ingin mereka ditemukan. Zhongli Wu memesan dengan dingin. Iya, Lin Hai mengakui kata-katanya sebelum berbalik dan pergi. Dia tidak mau tinggal terlalu lama. Itu terlalu berbahaya. Mengingat bagaimana Zhongli Wu tampak seperti gunung berapi yang sedang berjalan sekarang. Tanda pisah, tanda pisah. Seluruh markas sibuk. Lin Hai bahkan menyuruh anak buahnya menggali 1 meter ke tanah. Lagi pula, orang-orang dari Akademi Shrek tidak mungkin menghilang ke udara tipis, mereka pasti memiliki cara untuk pergi. Ada insinyur jiwa dan alat pengintai jiwa di langit. Bahkan jika mereka bisa menyembunyikan diri, mereka tidak mungkin lolos dari pengepungan mereka. Semua tenda di wilayah inti pangkalan sementara dibongkar sebelum tanah digali. Namun, tidak ada yang muncul bahkan setelah 2 hari. Tidak hanya Zhongli Wu yang sangat marah, bahkan Lin Hai pun bingung. Jangan bilang mereka benar-benar bisa menghilang ke udara.
Jika Slack Academy memiliki kekuatan misterius dan magis seperti itu, mereka pasti akan menjadi ancaman yang jauh lebih besar. Tanda pisah. Ketika Kekaisaran Sun Moon bingung tentang masalah ini, orang-orang dari Akademi Slack melakukannya dengan sangat baik di pesawat ruang angkasa. Satu-satunya hal yang mengkhawatirkan adalah kondisi Tang Ya. Mereka telah kembali ke kamar kecil dan menutupnya. Bahkan jika Kekaisaran Sun Moon menggali 10 meter ke tanah, mereka tidak mungkin menemukan mereka. Setelah Yan Shaoze menghilang, tidak ada musuh mereka yang bisa menemukan jejak mereka. Di bawah penutup api badai salju dan Phoenix, tidak ada yang melihat bagaimana mereka bisa lolos dari adegan itu. Tang Ya tidak dalam kondisi sangat baik. Dia berbaring di lengan Bei Bei dengan mata tertutup. Dia sangat pucat, dan mencengkeram kepalanya, jelas kesakitan. Yu Hao, apa yang harus kita lakukan? Bei Bei memandang Huo Yu Hao seolah dia meminta bantuan. Huo Yu Hao menjawab, menurut apa yang dikatakan Dewa Sutra halus kepada saya, Guru Xiaoya seharusnya dipengaruhi oleh sejenis racun jahat. Racun ini sudah menyebar ke setiap bagian tubuhnya, termasuk jiwa bela diri dan laut spiritualnya. Desilek halus abadi memberi saya pil spiritual yang dia kembangkan. Seharusnya bisa mengeluarkan beberapa racun. Namun, masalahnya adalah racunnya telah menyatu terlalu dalam dengan Guru Xiaoya. Saat dia perlahan-lahan mendetoksifikasi, energi hidupnya mungkin juga perlahan menghilang. Dia akan tumbuh semakin lemah. Inilah sebabnya mengapa kita perlu menemukan Kaisar Blue Silver, untuk memadukan energi hidupnya dengan jiwa bela dirinya. Dengan menyerap kekuatan Blue Silver Emperor, dia akan dapat menstimulasi asal-usul jiwanya, menyalakan kembali energi hidupnya. Ini akan memungkinkannya hidup. Petik 2. Bei Bei bertanya, apa yang harus kita lakukan dengannya sekarang? Bagaimana jika kita tidak memperlakukannya sekarang? Bukankah dia baik-baik saja di Gereja Roh Kudus? Petik 2. Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak mungkin mempertahankan kondisinya, melihat bagaimana dia sekarang. Dia sangat terpengaruh ketika melihatmu, dan kesadarannya perlahan kembali. Ini telah menyebabkan reaksi pada racun jahat di tubuhnya. Jika dia terus mengambil lebih banyak racun jahat, dia mungkin bisa mempertahankan kondisinya, tetapi dia akan lebih beracun. Lebih jauh, kita tidak punya racun jahat untuk diberikan padanya. Kita harus mulai mendetoksifikasi dirinya. Kalau tidak, begitu racun merebak di tubuhnya, bahkan orang abadi tidak akan bisa menyelamatkan hidupnya. Petik 2. Bei Bei menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia bertanya, Yu Hao, katakan yang sebenarnya. Jika kita terus mendetoksifikasi dia, berapa lama lagi dia bisa hidup? Petik 2. Huo Yu Hao menjawab, saya tidak tahu, itu tergantung pada seberapa cepat dia dibersihkan. Menurut saya, dia hanya akan bertahan setengah tahun hingga 1 tahun, di suatu tempat dalam kisaran itu. Petik 2. Bei Bei tetap diam. Ketika dia melihat betapa pucatnya Tang Ya, dia mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, mari kita mulai. Dalam setengah tahun, saya akan melakukan yang terbaik untuk menemukan Kaisar Blue Silver untuknya. Jika saya tidak bisa, itu untuknya. Petik 2. Huo Yu Hao menghela nafas dalam hatinya ketika dia melihat betapa putus asa Bei Bei. Tidak ada jalan lain. Mereka tidak mungkin mengembalikannya ke Gereja Roh Kudus. Baiklah, biarkan aku memeriksa tubuhnya dulu. Dia sudah akrab dengan kitab suci racun yang diturunkan di Sekte Tang, dan merupakan salah satu yang terbaik dalam hal pemahamannya tentang semua jenis racun mematikan. Huo Yu Hao mengambil pil, yang melepaskan cahaya merah muda redup, dan mengeluarkan aroma cahaya. Ketika semua orang mencium aroma ini, mereka merasa segar. Bahkan Ye Gui merasa jauh lebih santai. Ketika cahaya merah muda ini menyentuh Tang Ya, pil bersinar sedikit lebih terang. Cahaya itu juga langsung berubah lebih gelap. Tubuh Tang Ya bergetar, dan dia sedikit gemetar. Segera, pola biru gelap muncul di kulitnya. Itu seperti pola pada Blue Silver Grace-nya yang gelap. Huo Yu Hao mengambil jarum dan menusuk jari Tang Ya. Setetes darah jatuh. Pil menerima setetes darah ini, yang sedikit lebih gelap di rona daripada darah normal. Pil itu awalnya berwarna agak merah muda, tetapi berubah menjadi merah muda gelap setelah menerima setetes darah. Tetesan darah sepertinya menguap, dan kabut biru gelap berangsur-angsur naik dari pil. Huo Yu Hao menggunakan tangan lainnya untuk menutupi bagian atas pil, melepaskan pincer Ice Empress-nya. Di bawah pengaruh aura Ultimate Ice, kabut yang naik segera mengembun menjadi bubuk dan melekat pada kristal es beku. Tetesan darah dimurnikan,
tetapi berubah menjadi merah muda terang, bukan warna darah normal. Energi kehidupan dari darah ini menghilang dengan cepat. Meskipun masih memiliki karakteristik darah, itu tampak berbeda dari darah normal. Ketika dia melihat semua ini, bahkan Bei Bei mengerti apa yang Huo Yuhao bicarakan sebelumnya. Racun jahat telah sepenuhnya menyusup ke tubuhnya. Bukan hanya darahnya, tulang, meridian, dan bahkan roh dan jiwa bela dirinya telah terpengaruh. Racun jahat itu benar-benar terkait dengan energi hidupnya. Mendetoksifikasi dia sama dengan melepaskan energi hidupnya. Soul Land 2 Chapter 501.2. Huo Yuhao membalikkan telapak tangannya dan melihat detail bubuk biru gelap. Pada saat yang sama, ia melepaskan kekuatan spiritualnya untuk meningkatkan indera penciuman dan visinya dalam upaya untuk mengenali apa racun ini. Dia masih menyimpan harapan di hatinya. Mengingat sejumlah besar harta yang telah diperolehnya dari sumur api Yin Yin, itu seharusnya cukup jika mereka bisa mengeluarkan racun dalam tubuh Tang Ya. Tapi segera, dia kecewa. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Bei Bei. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Senior yang tertua, tidak ada cara lain. Saya sudah merasakannya dengan jelas. Racun jahat ini sangat kompleks. Ini adalah sejenis racun mematikan yang dibuat dari campuran racun lain, dibentuk dengan mencampur banyak racun mematikan lainnya. Karena telah menyatu dengan energi kehidupan Guru Xiaoya, komponennya tidak dapat diidentifikasi secara independen. Selain itu, ada juga undulasi spiritual yang kuat yang berasal dari racun jahat ini. Mereka seharusnya milik orang yang menyuntikkan racun ini ke dalam tubuh Guru Xiaoya. Saya tidak punya cara untuk memisahkan energi hidupnya dari racun atau mengidentifikasi komponen-komponennya." Petik 2. Bei Bei mengangguk ringan dan menjawab, "Saya mengerti. Yuhao, kamu sudah melakukan yang terbaik." Petik 2. "Iya, tapi jangan khawatir, senior tertua, aku punya keyakinan untuk membuatnya tetap hidup. Mengingat kondisinya saat ini, jika dia terus diracuni, aku khawatir racun itu akan sepenuhnya mengambil alih seluruh tubuhnya dalam waktu setengah tahun. Ketika itu terjadi, rohnya akan dimakan oleh racun jahat. Tidak akan ada cara membangunkannya saat itu. Saat ini, detoksifikasi dia membutuhkan setengah tahun. Ini berarti bahwa dia tidak akan mati dalam setengah tahun ke depan selama proses pembersihan. Namun, energi hidupnya akan terus menghilang. Semakin sadar dia, semakin lemah dirinya. Ketika ingatannya akhirnya kembali, itu akan menjadi waktu ketika energi hidupnya hampir habis. Namun, aku memiliki Life Guardian Blade. Mulai sekarang, dia bisa membawanya kemanapun dia pergi. Energi hidupnya akan terus diisi ulang dari aura kehidupan bilah pedang. Dengan cara ini, setidaknya dia bisa bertahan hidup selama setahun. Ini memberi kami cukup waktu untuk menemukan Kaisar Blue Silver." Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, Bei Bei sangat senang. "Itu akan luar biasa. Terima kasih, Yuhao." Petik 2. Huo Yuhao menjawab, "Tidak perlu berterima kasih kepada saya untuk apapun. Ini yang paling bisa saya lakukan. Saya juga berharap agar Guru Xiaoya dapat pulih." Petik 2. Su Sanxi bertanya dari satu sisi, "Yuhao, jika energi kehidupan dari Life Guardian Blade Anda begitu kuat, tidak bisakah itu membantunya pulih? Tidak bisakah energi hidupnya diisi kembali sepenuhnya olehnya?" Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mungkin saja itu adalah orang lain. Namun, itu tidak akan terjadi dalam situasinya. Asal-usul hidupnya juga diambil terpisah ketika energi hidupnya menghilang. Hal yang sama berlaku untuk jiwa bela dirinya. Ini juga berarti bahwa energi hidupnya seperti air, dan tubuhnya seperti wadah. Hanya air yang cukup yang bisa menopangnya. Namun, wadah itu sekarang pecah. Tidak peduli berapa banyak air yang Anda tuangkan, air akan tetap mengalir keluar. Kita dapat mengatakan bahwa air terus mengalir ke dalam wadah, yang menghentikannya menjadi benar-benar kosong dengan kecepatan lebih lambat. Dia bisa hidup lebih lama. Namun, wadah itu hanya dapat diperbaiki jika kita menemukan Kaisar Blue Silver. Jika kita bisa, energi hidupnya akan mengeras dengan sendirinya, dan dia akan pulih bahkan jika tidak ada pengisian dari tempat lain." Petik 2. Su Sanxi tercerahkan. "Jadi itu masalahnya. Sebenarnya sangat membingungkan." Petik 2. Bei Bei berkata, "Baiklah, Yuhao, kamu bisa mulai sekarang. Apapun yang terjadi pada akhirnya, kami sudah melakukan yang terbaik." Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Ya, senior tertua, peluk Guru Xiaoya dengan erat. Dia akan benar-benar kesakitan nanti."
Namun, langkah pertama ini sangat penting. Setidaknya itu bisa menjamin bahwa tubuhnya tidak akan terus dirusak oleh racun jahat. Petik 2. Iya, Bei Bei memeluk Tang Ya dengan erat. Saat ini, dia sama pucatnya dengan dia. Dia tidak pernah begitu tegang. Huo Yuhao membawa pil di depan Tang Ya. Pil ini mengandung esensi dari tahun budidaya Delicate Silk Immortal. Itu bahkan lebih efektif dalam detoksifikasi daripada Delicate Silk Immortal sendiri. Sebuah cahaya merah muda yang lembut melonjak ke tubuh Tang Ya di bawah bimbingan kekuatan jiwa Huo Yuhao. Dia bergidik ketika pola hitam keunguan itu muncul di kulitnya sekali lagi. Cahaya merah muda dari pil Delicate Silk Immortal menyentuh biru gelap. Tubuh Tang Ya mulai beriak. Pola hitam keunguan tampaknya ditarik terpisah oleh cahaya merah muda saat berdesir di kulit Tang Ya. Tubuhnya mulai bergetar keras. Butir-butir keringat berwarna biru gelap langsung muncul di dahinya. Huo Yuhao sedikit menekan telapak tangannya saat dia memegang pil dengan tangannya yang lain. Kristal es berlian Pincer Ice Empress-nya menelan telapak tangannya. Dia menggunakan Tang Sex Controlling Krencap Turing Dragon untuk menyedot butiran keringat di dahi Tang Ya yang berisi racun ke telapak tangannya. Ketika manik-manik menyentuh Pincer Ice Empress Huo Yuhao, mereka dengan cepat membeku. Perlahan-lahan, kristal es biru tua muncul di telapak tangan Huo Yuhao saat butir-butir keringat biru gelap terus terbang keluar dari tubuh Tang Ya. Manik-manik bahkan terbang keluar dari kemejanya ke udara. Penatua Song melambaikan tangannya dan berkata, gadis-gadis bisa tetap. Guys, pergi ke satu sisi dan berkultivasi. Jangan tinggal di sini untuk menonton. Petik 2. Su Sanchi dan yang lainnya segera mengungkapkan ekspresi aneh di wajah mereka. Namun, mereka masih berbalik dan berjalan ke satu sisi untuk berkultivasi. Hanya Xiao Xiao, Jiang Nanan, Ye Gui, dan Nan Qiu Qiu yang tersisa. Penatua Song takut bahwa pakaian Tang Ya akan sobek selama proses perawatan ini. Huo Yuhao berusaha memperlakukannya, dan dengan demikian ia tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Namun, yang lain harus pergi. Tubuh Tang Ya bergetar lebih keras. Namun, aura hidupnya semakin lemah dan semakin lemah. Mata takdir Huo Yuhao terbuka. Sinar kekuatan spiritual yang lembut melanda dahi Tang Ya, membantu menstabilkan laut spiritualnya. Pada saat yang sama, seberkas cahaya giok hijau melesat keluar dan melayang di atas dahinya. Setelah ini, kilatan petir perlahan mendarat dan menempel di dadanya. Itu adalah Life Guardian Blade. Saat Life Guardian Blade muncul, udara dipenuhi dengan aura kehidupan yang kuat. Mata Huo Yuhao menyala, dan proyeksi yang menyimpang terbentuk di samping tubuhnya. Itu benar-benar menjadi miliknya yang lain. Proyeksi yang menyimpang ini tampak sedikit ilusi, tetapi segera menjadi lebih nyata. Penatua Song diam-diam terkejut. Kekuatan spiritual material konkret. Huo Yuhao yang perlahan-lahan mengambil bentuk diam-diam berjalan maju dan datang ke sisi Tang Ya. Dia memanggil kekuatan spiritualnya dan menuangkannya ke Life Guardian Blade. Dia mengarahkan energi kehidupan di Life Guardian Blade untuk mengalir ke tubuh Tang Ya. Baru pada saat inilah sinar merah muda sedikit kembali ke wajah Tang Ya. Meskipun energi kehidupannya masih menghilang, energi kehidupan yang dicurahkan ke dalam tubuhnya jauh lebih kuat. Setidaknya, itu mampu mempertahankan tingkat energinya sendiri. Bei Bei masih tampak sepucat sebelumnya, sekarang bisa sepenuhnya merasakan apa yang dibicarakan Huo Yuhao sebelumnya. Setelah energi kehidupan yang sangat besar dari Life Guardian Blade mengalir ke tubuh Tang Ya, perlahan-lahan akan merembes keluar dari pori-pori di seluruh tubuhnya dan masuk ke tubuhnya. Itu membuat Bei Bei merasa seolah-olah tubuhnya sedang dipelihara. Jika ini adalah waktu kultivasi normal, Bei Bei pasti akan senang dengan situasi seperti itu. Peningkatan kekuatan jiwanya akan berarti penguatan tubuh tuan jiwa manapun. Itu sangat bermanfaat bagi kultivasi masa depannya. Namun, bagaimana Bei Bei bisa bahagia dengan situasi saat ini dia berada? Energi kehidupan merembes keluar dari tubuh Tang Ya. Ini berarti dia tidak menyerap apapun. Waktu berlalu, detik demi detik. Kristal es beracun berwarna biru gelap di tangan Huo Yuhao sudah sebesar telapak tangannya. Manik-manik yang berasal dari tubuh Tang Ya mulai memudar. Tubuh Tang Ya akhirnya tenang di bawah pengaruh kekuatan spiritual Huo Yuhao dan energi kehidupan dari Life Guardian Blade. Dia perlahan tertidur lelap. Setelah kristal es beracun memperluas ronde lain, Huo Yuhao menarik kembali pil abadi. Pada saat yang sama, dia meletakkan balok kristal es ke dalam alat jiwa tipe penyimpanannya. Di bawah suhu ultimate ice yang sangat rendah, itu tidak akan dapat menyebabkan masalah lebih lanjut. Huo Yuhao juga menghela nafas lega.
Dia berdiri, tetapi entitas spiritualnya masih mengendalikan output energi kehidupan ke tubuh Tang Ya untuk mempertahankan energi kehidupan di dalam tubuhnya. Meskipun ini tidak bisa memperkuat energi kehidupannya, fungsi tubuh seseorang akan pulih dengan kecepatan lebih cepat jika seseorang memiliki energi kehidupan yang cukup, jadi usahanya bukan sia-sia. Bei Bei gelisah saat melihat Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangguk padanya. Lansia tertua, jangan khawatir. Kondisi Guru Xiaoya masih cukup stabil. Setelah putaran detoksifikasi ini, racun di permukaan semuanya telah disedot keluar. Dia tidak akan terkorosi lebih jauh, tetapi ini akan membuatnya lebih lemah. Anda masih harus merawatnya. Petik 2. Bei Bei bertanya, apakah dia akan sadar kembali ketika dia bangun? Huo Yuhao tertawa getir dan berkata, saya khawatir ini akan sulit. Saya tidak yakin apa yang akan terjadi. Namun, racun jahat telah menginvasi tubuhnya terlalu lama. Laut spiritualnya telah sangat terpengaruh. Dia akan membutuhkan waktu bahkan jika dia pulih. Selain itu, lebih banyak racun harus dikeluarkan dari tubuhnya sebelum dia bisa pulih. Senior tertua, Anda harus berbicara lebih banyak dengannya. Ini akan sangat membantunya dalam memulihkan ingatannya. Mengenang beberapa hal pribadi. Petik 2. Baiklah, terima kasih, Yu Hao. Bei Bei tahu bahwa ini adalah hasil terbaik yang bisa mereka raih. Berapa lama ini akan menuangkan energi kehidupan untuk yang terakhir? Soul Land 2 Chapter 501.3. Huo Yuhao melepaskan deteksi spiritualnya dan merasakan denyut nadi Tang Ya serta kondisi fisiknya. Setelah merenung sejenak, dia berkata, sekitar 1 jam. Biarkan fungsi tubuh Guru Xiaoya pulih perlahan di bawah stimulasi energi kehidupan. Dengan cara ini, dia akan bisa hidup lebih lama. Selama kita menemukan Kaisar Blue Silver sementara itu dan memanggil jiwa bela diri Tang Ya, serta energi kehidupan aslinya, kita akan dapat mengobatinya. Ketika kita menuangkan energi kehidupan, itu tidak akan hilang. Dia juga bisa menghasilkan energi hidupnya sendiri. Petik 2. Setelah mendengar penjelasan Huo Yuhao, Bei Bei merasa lebih lega. Setelah putaran pertama detoksifikasi, kondisi Xiaoya tidak akan memburuk lagi. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menemukan Kaisar Blue Silver. Huo Yuhao berkata, senior yang tertua, saya tiba-tiba memikirkan sebuah ide. Dengarkan dan lihat apakah itu layak. Petik 2. Oh, mata Bei Bei menjadi cerah. Huo Yuhao berkata, karena invasi kekaisaran Sun Moon dan perluasan kota Shrek saat ini merupakan tempat teraman di benua itu. Setidaknya inilah yang dipikirkan semua orang dari 3 kekaisaran di benua Douluo asli. Di kota Shrek, ada kekuatan dari setiap kekaisaran. Selama bertahun-tahun, Sekte Tang perlahan tumbuh dalam nama. Menurut pendapat saya, kita harus mengumumkan misi untuk menemukan Kaisar Blue Silver. Siapapun yang dapat memberikan informasi yang andal dan membantu kami menemukan Blue Silver Emperor akan berutang budi atas nama Sekte, selama apapun yang ia inginkan kami lakukan tidak salah secara moral. Atau, kita bisa membalasnya dengan memberinya setumpuk alat jiwa. Bagaimanapun, kita terbatas pada kita sendiri. Namun, jika kita dapat memanfaatkan kekuatan dari seluruh benua Douluo, kita akan lebih bisa menemukan Kaisar Blue Silver. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Huo Yuhao, Bei Bei sedikit terkejut. Setelah itu, dia mengerutkan alisnya dan berkata, tidak, kita tidak bisa melakukan itu. Kami tidak dapat menempatkan beban yang begitu besar pada sekte karena Xiaoya. Kita tidak akan tahu apa yang diinginkan orang yang membantu kita. Saya tidak bisa membawa begitu banyak masalah ke sekte karena saya dan Tang Ya. Bahkan jika kita harus membayar seseorang, itu harus dengan namaku. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tidak, senior tertua. Anda tidak cukup persuasif. Saya khawatir Anda tidak ingin mendengar ini. Tidak peduli siapa itu, kemampuan individu kita tidak dapat meyakinkan seluruh kerajaan untuk membantu kita mencari sesuatu. Namun, Sekte Tang berbeda. Saat ini, 3 kerajaan di benua Douluo asli telah menggunakan alat jiwa yang telah kami hasilkan. Mereka juga tahu hubungan dekat kita dengan akademi. Dengan ini, kita akan dapat menarik perhatian mereka begitu kita mengumumkan misi ini. Dari sana, mereka akan membantu kita menemukan Kaisar Blue Silver. Petik 2. Bei Bei menghela nafas dan berkata, Yuhao, aku mengenali niat baikmu. Namun, kami tidak dapat melakukan ini. Butuh waktu lama bagi Sekte Tang untuk mencapai apa yang dimilikinya saat ini. Kami tidak bisa melakukan ini untuk Xiaoya. Petik 2. Kenapa tidak?
Kami pikir itu bisa diterapkan, Jiang Nanan tiba-tiba menyela. Nanan, Bei Bei mengangkat kepalanya untuk melihat Jiang Nanan. Jiang Nanan tampak sangat teguh. Bei Bei, apakah Anda masih ingat mengapa kami bergabung dengan Tang Sek? Kami tidak bermaksud memiliki sekte yang kuat. Kami adalah rekan satu tim dan teman. Jujur, Xiaoya adalah pemimpin sekte nyata dari sekte Tang. Anda hanya bertindak atas namanya dan mengambil alih otoritasnya karena dia belum ada. Sekarang pemimpin sekte kita yang sebenarnya dalam masalah, bukankah kita harus melakukan yang terbaik untuk membantunya? Selain itu, bukan hanya dia. Tidak peduli siapa yang menghadapi masalah seperti itu di sekte, kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk menyelamatkannya. Hanya dengan cara inilah kita dapat menunjukkan betapa bersatunya sekte Tang, sehingga setiap murid sekte bersedia melakukan yang terbaik untuk sekte ini, dan memperlakukan sekte itu sebagai keluarganya. Saya pikir ide Yu Hao bisa diterapkan. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Jiang Nanan, Bei Bei terdiam. Saat ini, dia hanya merasakan aliran hangat di dadanya. Bertahun-tahun, dia hidup dalam kesakitan karena hilangnya Xiaoya. Dia telah menempatkan semua energinya dalam budidaya dan mengembangkan sekte Tang. Kata-kata Huo Yu Hao dan Jiang Nanan tidak hanya membuatnya hangat. Mereka membuatnya merasa kekeluargaan, terutama ketika dia berbicara tentang kesatuan sekte Tang. Itu benar, sekte Tang sangat bersatu. Jiang Nanan menoleh setelah melihat Bei Bei menurunkan kepalanya, dan berkata kepada Huo Yu Hao, sudah diatur. Setelah kami kembali, kami akan mengumumkan misi ini. Saya percaya bahwa akan ada pihak yang tertarik. Petik 2. Baik, Huo Yu Hao langsung setuju. Bei Bei menghela nafas panjang dan mengangguk dengan lembut, berkata, terima kasih. Saya berterima kasih kepada Anda semua atas nama Xiaoya. Petik 2. Xiao tertawa, kakak tertua, mengapa Anda berterima kasih kepada kami semua atas nama Guru Xiaoya? Kita semua adalah teman, inilah yang harus kita lakukan. Petik 2. Dengan rencana ini, Bei Bei langsung dalam suasana hati yang lebih baik. Jika mereka tidak dapat menemukan Kaisar Blue Silver, bahkan dengan kekuatan seluruh benua Douluo, nasib Tang Ya memang bisa disegel. Penatua Song mengangguk dan berkata, saya juga percaya bahwa rencana Yu Hao bisa dilaksanakan. Tang Ya memang satu-satunya pewaris sekte Tang. Akademi sekte dan Srek memiliki ikatan ribuan tahun. Saya percaya Akademi akan mendukung sekte dalam masalah ini. Namun, tolong maafkan Akademi, karena kami tidak dapat menggunakan nama kami, mengingat keterlibatan kami di banyak bidang. Namun, Akademi akan mencoba yang terbaik untuk membantu tidak peduli kondisi apa yang diminta orang yang menemukan Kaisar Blue Silver. Petik 2. Terima kasih, Penatua Song, kata Bei Bei penuh rasa terima kasih. Penatua Song memegang posisi yang sangat penting di Paviliun Dewa Laut, hanya kalah dengan Penatua Suan. Dengan dukungan Penatua Song, hampir merupakan jaminan bahwa Dekan Xianliner dan Qian Duoduo juga akan menyatakan dukungan mereka. Selain itu, bersama dengan suara Huo Yu Hao, Bei Bei, dan Penatua Song, mereka sudah memiliki 5 suara di Paviliun Dewa Laut, hampir setengah dari total suara. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Hal-hal sementara diselesaikan di pesawat ruang angkasa itu. Misi kali ini telah berhasil diselesaikan. Tidak hanya mereka berhasil menyelamatkan Tang Ya, mereka bahkan menggunakan cangkang stasioner kelas 9 untuk menghancurkan seluruh legiun insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon. Ini mengurangi beberapa tekanan pada Kekaisaran Jiwa Surgawi di garis depan. Tentu saja, ini hanya mungkin karena shell itu diledakkan di dalam markas Kekaisaran Sun Moon. Jika bukan karena Nangong Wan, mereka tidak akan mencapai ini. Meskipun pasukan Kekaisaran Sun Moon tampaknya masih sangat disiplin, mereka sudah menghadapi kekacauan internal. Investigasi sedang berlangsung, menyebabkan gangguan besar. Kekaisaran Jiwa Surgawi sangat senang dengan ini. Meskipun pengawasan mereka terbatas, mereka secara alami tahu tentang apa yang telah terjadi, mengingat keributan hebat yang terjadi karena cangkang stasioner kelas 9. Itu sangat kuat sehingga efeknya dapat disaksikan dengan jelas bahkan dari puluhan kilometer jauhnya. Mereka sudah diinformasikan secara rinci di mana Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon berada di bawah pengawasan Huo Yu Hao, dan dengan demikian bisa menyatukan puzzle. Jika bukan karena fakta bahwa Wei Na memimpin pasukan Kekaisaran Jiwa Surgawi kemudian, dan mengambil inisiatif untuk melanjutkan dengan rencana asli, mereka mungkin benar-benar telah mengubah tindakan itu menjadi pertunjukan nyata. Karena masalah ini, para perwira bintang kerajaan Luo dan Dowling sangat tidak senang.
Mereka berpikir bahwa kekaisaran jiwa surgawi terlalu konservatif dan tidak memanfaatkan kesempatan yang begitu besar. Bahkan, kekaisaran jiwa surgawi memiliki kesulitan mereka sendiri. Secara alami, mereka tahu bahwa ini adalah peluang besar. Namun, kekaisaran Sun Moon tampaknya tidak dalam keadaan buruk. Juga, pasukan yang dikumpulkan sudah semua kekuatan yang tersisa yang dimiliki kekaisaran jiwa surgawi. Setelah pertarungan sepenuhnya pecah, mereka tidak mungkin membiarkan Dowling dan Star Luo Empires memimpin, mereka harus menjadi yang pertama untuk bertindak. Ketika itu terjadi, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Mereka bahkan mungkin tidak memenangkan pertarungan ini. Bahkan jika mereka melakukannya, itu akan menjadi kemenangan yang sulit dan tragis. Bahkan jika kekaisaran Sun Moon dipaksa kembali untuk sementara, bagaimana jika mereka kembali lagi? Jika kekaisaran jiwa surgawi menderita banyak korban, bagaimana mungkin mereka bisa menghidupkan kembali kerajaan mereka? Bahkan jika mereka bisa, mereka tidak akan bisa melindunginya. Kekaisaran Sun Moon merupakan ancaman besar. Namun, jika kekaisaran jiwa surgawi melemah ke titik tertentu, dan ancaman kekaisaran matahari bulan juga jatuh, kekaisaran bintang Luo dan kerajaan Dowling mungkin benar-benar dapat mengancam kekaisaran jiwa surgawi. Akibatnya, mengingat adanya konflik kepentingan, kekaisaran jiwa surgawi masih memutuskan untuk mengikuti rencana awal mereka. Fakta membuktikan bahwa keputusan mereka benar. Meskipun kekaisaran Sun Moon menderita kerugian besar, mereka tidak berada di ambang kehancuran. Jika memang ada perkelahian, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang. Tidak peduli apa, kekaisaran jiwa surgawi terikat untuk mempertahankan kerugian besar sebagai agresor. Mereka harus menembus 4 formasi jiwa lainnya yang didirikan kekaisaran Sun Moon. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Setelah kejadian itu, ada keributan besar di kekaisaran Sun Moon. Hilangnya legiun insinyur jiwa tampaknya telah menyebabkan Lin Hai menua semalam. Dia adalah satu-satunya yang memikul tanggung jawab ini. Selain itu, Gereja Roh Kudus juga mengalami kerugian besar. Salah satu tetua mereka sudah mati, salah satu dari nyonya suci mereka telah menghilang, dan banyak tuan jiwa jahat telah terbunuh. Tanggung jawab ini pasti tidak akan dipikul oleh Zhong Liwu. Ada investigasi luas yang terjadi di pangkalan kekaisaran Sun Moon. Namun, 3 hari telah berlalu, dan sepertinya orang-orang dari Shrek menghilang ke udara. Tidak ada petunjuk tentang keberadaan mereka sama sekali. Satu-satunya hal yang dirasakan Zhong Liwu adalah beruntung adalah Nangong Wan, penatua ketiga, dan penatua keempat semuanya selamat meskipun mereka telah menderita luka kritis. Energi kehidupan seorang Doulo berjudul sangat kuat. Setelah periode pemulihan tertentu, mereka akan dapat pulih. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Malam hari keempat. Sebuah retakan hitam diam-diam muncul di dalam tenda pekat. Sosok diam-diam muncul dari sana. Itu sangat sunyi di tenda ini, tempat Masquerade Doulo tinggal sebelum dia meninggal. Meskipun dia sudah mati, tidak ada yang menyentuh tendanya, meskipun penyelidikan sedang dilakukan di pangkalan. Sosok ini bersembunyi di sudut gelap. Dia mengeluarkan deteksi spiritualnya untuk merasakan perubahan di sekitarnya. Setelah beberapa saat, orang lain berjalan keluar dari celah setelah angka itu memverifikasi bahwa pantai itu bersih. Jika seseorang melihatnya sekarang, mereka akan terkejut menyadari bahwa kedua sosok itu terlihat persis sama. Mereka berdua Huo Yu Hao. Article 12 of 20. Soul Land 2 Chapter 502.1. Sosok pertama yang muncul sebenarnya adalah avatar spiritual Huo Yu Hao. Sekali digigit, 2 kali malu-malu, dan Huo Yu Hao jauh lebih berhati-hati setelah pelajaran menyakitkan yang dia pelajari dari pengalaman sebelumnya. Dia menggunakan avatar spiritualnya untuk menyelidiki apa yang terjadi di luar, dan tubuh aslinya muncul hanya ketika dia memastikan tidak ada bahaya. Itu jauh lebih aman. Retakan hitam menutup, dan kedua bayangan menghilang ke udara bersamaan dengan imitasi. Mereka menyelinap keluar dari tenda bersama. Keamanan di Kam Sun Moon Empire jelas jauh lebih ketat dari sebelumnya. Ada tentara yang berpatroli bahkan di mana tuan jiwa jahat tinggal. Para prajurit yang berpatroli membawa alat-alat jiwa pengawasan khusus. Mereka tidak menggunakannya untuk menyelidiki di dalam tenda, tetapi mereka menyapu udara dan tanah terus-menerus, bertujuan untuk mendeteksi penguasa jiwa yang mahir menyembunyikan diri, dan mencegah mereka menyelinap ke dalam. Namun, pengawasan sederhana seperti itu tidak berguna melawan deteksi spiritual Huo Yu Hao. Huo Yu Hao menggunakan avatarnya untuk mencari jalan di depan, menjaga deteksi spiritualnya dalam jarak yang tetap.
Dia tidak menyentuh tenda sama sekali, dan beringsut maju dengan hati-hati dari ingatan. Huo Yuhao membutuhkan tempat yang aman untuk membawa teman-temannya kembali dengan selamat. Dimanapun dia membuka gerbang besar ke Demiplan spektralnya, itu harus muncul kembali di lokasi yang sama jika dibuka kembali dari dalam. Oleh karena itu Huo Yuhao telah muncul di tenda tempat dia tinggal sebelumnya. Gereja Roh Kudus pasti tidak tahu karakteristik Demiplan spektralnya. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah Nangong Wan akan mengungkapkan sesuatu, dan jika identitasnya sebagai Maskuret Douluo terungkap, musuh-musuhnya akan memiliki kesempatan untuk membuat jebakan. Kenyataan membuktikan bahwa Nangong Wan masih cukup cerdas. Dia adalah penatua kedua Gereja Roh Kudus, dan dia mungkin menyembunyikan pengkhianatannya dengan sangat baik. Itu setara dengan menutupi identitas Huo Yuhao, dan jadi operasi diam-diamnya jauh lebih santai. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Butuh 1 jam penuh, tetapi Huo Yuhao akhirnya meninggalkan kamp tentara Kekaisaran Sun Moon setelah melewati banyak patroli dan alat pengintai jiwa. Tidak sulit baginya untuk keluar dengan kemampuannya jika dia mau meningkatkan jumlah patroli itu sia-sia. Selama mereka tidak melakukan sapuan selimut terus-menerus, dia akan selalu bisa menemukan celah di pertahanan. Dia telah melalui begitu banyak pertempuran, operasi penyamaran, dan misi pengintaian sehingga dia menjadi semakin akrab dan mahir dengan keterampilannya di bidang ini. Tetapi bahkan setelah dia keluar, dia sama sekali tidak mengecewakan penjaganya. Dia dengan cepat terbang menuju kamp Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan langsung menuju ke wilayah yang Kekaisaran Jiwa Surgawi kendalikan sebelum dia terbang ke langit dan melanjutkan menuju kota Roh Surgawi. Huo Yuhao sebenarnya yang paling khawatir tentang Yan Shaoze, karena Penatua Song akan selalu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa ketika dia bertanya padanya tentang dia. Tanda pisah, tanda pisah. Huo Yuhao akhirnya kembali ke halaman kecil tempat Shrek Academy ditugaskan. Dia kaget ketika memasuki halaman, karena dia menyaksikan Yan Shaoze dan Putri Wei Na keluar dari ruang tamu, mengobrol ketika mereka berjalan. Huo Yuhao turun dari langit, segera memperingatkan Yan Shaoze, yang melihat siapa itu. Merasa lega, dia berkata, "Kamu akhirnya kembali, Yuhao. Anda memiliki pengekangan yang cukup bagus. Apakah semua orang baik-baik saja?" Petik 2. Ya, kami baik-baik saja. Din, kau. Huo Yuhao berbicara dengan mata terbelalak dan rahangnya ternganga. Yan Shaoze tersenyum saat meletakkan jari telunjuknya di bibirnya. Putri Wei Na dengan cepat melangkah maju saat dia menghadapi Huo Yuhao dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan di wajahnya. "Kamu kembali, Yuhao. Bagaimana itu? Di mana orang lain?" Petik 2. Huo Yuhao secara alami tidak akan mengungkapkan rahasianya di depan Putri Wei Na. Dia menjawab dengan tergesa-gesa, "Jangan khawatir, Tuan Putri, semua orang aman. Saya kembali ke sini untuk memeriksa beberapa hal." Petik 2. Wei Na berseru, "Shrek layak atas nama mereka. Belum ada yang bisa kita lakukan dengan Kekaisaran Sun Moon, tetapi satu operasi dari Shrek Academy telah menghancurkan salah satu legiun insinyur jiwa mereka. Jika kita bisa menghancurkan 1 atau 2 dari mereka, kita mungkin benar-benar bisa membunyikan klakson untuk penyerangan." Petik 2. Huo Yuhao memaksa tertawa dan berkata, "Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kami mengandalkan trik murah kali ini. Kekaisaran Sun Moon telah membuat persiapan yang cukup untuk mencegahnya terjadi dengan begitu mudah. Sejujurnya, Tuan Putri, kami harus menggunakan cangkang meriam jiwa stasioner yang kami peroleh dari Kekaisaran Sun Moon dahulu kala. Jika Anda ingin kami menjalankan operasi lain seperti itu, Anda harus memberi kami senjata standar itu sebelum yang lainnya. Aku khawatir kamu tidak punya." Petik 2. Sekarang giliran Putri Wei Na untuk tertawa getir. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan peluru meriam jiwa stasioner kelas 8, apalagi yang kelas 9. Kekaisaran Jiwa Surgawi telah kehilangan banyak wilayah mereka, setara dengan kehilangan sejumlah besar sumber daya. Mereka nyaris tidak punya cukup uang untuk menopang pasukan mereka, sementara mereka harus bergantung pada Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Dowling untuk hal lain. Putri Wei Na berkata dengan tulus, "Bagaimanapun, aku harus berterima kasih kepada semua orang atas operasi ini. Dengan apa yang telah terjadi, Kekaisaran Sun Moon seharusnya tidak meluncurkan serangan terhadap kita dalam waktu dekat, yang akan memberi kita waktu yang cukup untuk mempersiapkan dan membangun kekuatan